adalah pilar atau sistem yang menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam kekacauan. Memahami hukum berarti memahami cara kerja masyarakat itu sendiri. Halo semua, nama saya Feriska Ratni Fitri dengan NIM 25042103 dari kelas Sistem Hukum Indonesia dengan kode 128. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri, dan unsur hukum, sumber hukum, konstruksi hukum, dan penafsiran hukum. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu, apa sih tujuan hukum? Tujuan utama hukum sendiri adalah untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat. Para ahli mengemukakan bahwa ada 3 pilar tujuan utama hukum. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan menjadi cita-cita tertinggi di mana hukum harus memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Keadilan memberikan hak kepada yang berhak. Misalnya, dalam hukum pidana, keadilan berarti memberikan hukuman yang setimpal dan proporsional terhadap kerugian yang ditimbulkan. Nah, yang kedua yaitu kepastian hukum, di mana hukum harus tertulis, jelas, dan stabil, sehingga setiap warga negara tahu konsekuensi dari perbuatannya. Tanpa kepastian, kita akan bingung, dan sistem peradilan tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga, kemanfaatan, bahwa hukum harus berguna dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Contohnya saja, dalam aturan lalu lintas, di sana kita terpaksa untuk berhenti di lampu merah yang mungkin terasa kurang nyaman dan dapat menyebabkan macet. Namun manfaatnya adalah untuk mencegah kecelakaan massal. Idealnya, hukum harus bisa menyeimbangkan ketiganya, meskipun dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik antara keadilan dan kepastian. Selanjutnya, kita masuk ke mazhab hukum atau aliran pemikiran asal-usul hukum. Mazhab hukum ini berkembang karena adanya perbedaan cara berpikir para ahli hukum tentang menafsirkan dan menerapkan aturan hukum. Yang pertama, yaitu ada hukum alam. Hukum alam ini berpendapat bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai universal yang berlaku abadi dan tidak berubah, seperti moral dan keadilan. Mereka percaya jika hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sah. Nah, berbeda dengan hukum alam, ada hukum positivisme, yaitu mereka berpendapat bahwa hukum adalah perintah resmi dari penguasa yang sah, tanpa perlu mempedulikan apakah isinya tersebut adil atau tidak bagi masyarakat. Asalkan hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang hukum, hukum tersebut tetap dianggap sah. Lalu, ada mazhab sejarah yang dipelopori Syafi'i yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tapi tumbuh bersama jiwa bangsa yang sumber utamanya adalah adat istiadat dan keyakinan masyarakat yang hidup. Dan yang terakhir ada sociological jurisprudence yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang benar-benar hidup dan berlaku di masyarakat, bukan hanya sekedar hukum yang tertulis di atas kertas tetapi gagal menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih yang menjadikan suatu aturan disebut hukum. Mari kita lihat dari sisi sifat, ciri, dan unsur hukum. Nah, sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki daya ikat yang mutlak. Ciri-cirinya adalah memuat perintah atau larangan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Sedangkan unsur-unsur hukum yang membuatnya berbeda dari aturan yang lainnya adalah yaitu dibuat oleh badan resmi yang berwenang, yang isinya mengatur tingkah laku masyarakat, dan yang paling krusial adalah dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggar. Sanksi inilah yang memberikan daya paksa kepada hukum. Selanjutnya, kita beralih kepada sumber hukum. Nah, sumber hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu secara material dan secara formal. Secara material, hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti agama, kondisi ekonomis, dan pandangan filosofis yang membentuk isi suatu undang-undang. Dan secara formal, kita memiliki 5 sumber utama, yaitu yang pertama, undang-undang atau peraturan tertulis. Yang kedua, kebiasaan atau adat yang diakui dan ditaati masyarakat. Yang ketiga, jurisprudensi,
yaitu putusan hakim yang berulang dan dijadikan pegangan. Yang keempat, traktat atau perjanjian antar negara. Dan yang kelima, doktrin, yaitu pendapat ahli hukum terkemuka yang sering dijadikan rujukan oleh hakim. Lalu, bagaimana jika ada kasus yang sama sekali belum diatur dalam undang-undang? Nah, disinilah peran konstruksi hukum. Konstruksi adalah metode yang digunakan hakim untuk mengisi kekosongan hukum. Metode yang paling umum digunakan adalah analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada kasus yang tidak diatur, tetapi memiliki kemiripan esensial. Contohnya, menerapkan aturan jual-beli untuk perjanjian tukar-menukar, karena asasnya masih sama. Namun, ada juga penghalusan hukum, di mana peraturan yang terlalu umum dibuat lebih spesifik agar sesuai dengan kasus yang hendak diselesaikan. Terakhir, jika aturannya ada, tapi maknanya kabur, maka hakim akan melakukan penafsiran hukum atau interpretasi. Nah, penafsiran ini ada beberapa metode, yaitu yang pertama ada penafsiran gramatika. Penafsiran ini adalah metode yang paling umum, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai arti bahasanya sehari-hari. Yang kedua, yaitu penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan satu pasal dengan pasal lain dalam sistem hukum secara keseluruhan untuk mencari keselarasan makna. Dan yang ketiga, penafsiran historis, yaitu melihat kembali maksud pembuat undang-undang saat peraturan itu pertama kali dibuat. Dan yang keempat, penafsiran teleologis atau sosiologis. Nah, metode ini adalah metode yang paling progresif. Hakim tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga tujuan hukum itu sendiri dan perkembangan kondisi sosial masyarakat saat ini agar hukum tetap relevan. Nah, melalui metode penafsiran inilah hukum dapat beradaptasi dan tetap berfungsi di tengah perubahan zaman. Nah, itulah tadi 6 poin materi yang telah saya jelaskan. Saya akhiri hingga di sini. Terima kasih.